Ini berarti tidak bertanggung jawab seperti pelaku carok yang itu sudah P21 belum? Tidak lebih dari 5 juta rupiah. 5 juta rupiah? Tidak lebih. Ya, tentu si tersangkanya harus dikeluarkan dan dikeluarkan kan demi hukum, dibebaskan demi hukum. Di Pamekasan ini kan ada kejadian yang sangat menggemparkan gitu maksudnya. Jadi jauh dari bayangan karena ini kan Madura sejatinya adalah daerah yang religius. Kemudian tiba-tiba ada kejadian pencurian kotak amal masjid. Dan itu masuk di PIDUM apa di apa gitu? Di unit apa itu? Yang menangani unit PIDUM. Unit PIDUM. Karena yang tadi saya bilang PIDUM itu menangani kejahatan-kejahatan konvensional ataupun street crime terkait pencurian dan sebagainya. Itu ada berapa tersangka untuk kasus itu? Tersangka yang berhasil kita amankan yaitu ada 10. Namun masih ada 1 orang yang menjadi DPO ya, dari kawanan ini yang saat ini masih dalam proses penyelidikan dan mencari keberadaannya. Jadi ini berarti tidak bertanggung jawab seperti pelaku carok yang Kalau pelaku carok kan bisa menyerahkan diri, ini malah jadi DPO. Oke. Saya pengen tahu dari proses penanganan yang ada sekarang kondisi perkembangan penanganan dari kasus pencurian kotak amal itu. Perkembangan penanganan ini dari setelah kita lakukan penangkapan tersebut ternyata muncullah banyak TKP ataupun banyak tempat yang dia lakukan. Sekitar kita hitung-hitung dari keterangan para tersangka tersebut sekitar 20 lah. 20 masjid. 20 TKP termasuk masjid, kemudian ada juga rumah juga. Nah, dari situ kita data mana yang ada laporan polisi yang masuk gitu. Yang sudah dilaporkan oleh para korban. Kita sudah mengumpulir dari Polsek Jajaran sekitar ada 11 yang sudah membuat laporan. 11 yang membuat laporan. Nah, di situ juga kita menghimbau juga pada masyarakat mungkin apabila ada yang tempatnya merasa kehilangan ataupun kecurian dari kotak amal silahkan melapor. Mungkin ada yang pernah dilakukan pencurian namun karena kotaknya kosong, jadi ada yang tidak melapor. Tapi itu termasuk juga dalam tindak pidana pencurian walaupun kotaknya kosong. Sekarang perbuatan sudah terjadi. Yang percobaan juga ada yang sudah ngambil ternyata ketahuan kabur juga ada. Itu masih masuk percobaan. Itu termasuk juga pidana. Nah, kemudian dari situ kita mengumpulkan barang bukti dan kita mengambil keterangan dari para tersangka ini. Ternyata para tersangka ini saling kenal semuanya, ke 10 orang ini. Itu jadi komplotan apa? Ya semacam komplotan sih, karena kalau saya profiling dari pribadi mereka melalui medsos dan sebagainya, mereka ini ya yang sering nongkrong ngumpul, bawa sepeda motor, kebut-kebutan, balap-balapan, ya orang-orang ini kalau saya hasil profiling pribadi dia di media sosial. Dan kehidupan mereka ya kehidupan yang glamor kalau saya lihat, ya TikTok dan sebagainya gitu. Dari antara 10 ini juga ada yang masih di bawah umur dan itu kita berikan perlakuan khusus sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Tentu berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Anak yang di bawah umur ini anak yang di bawah 18 tahun. Jadi ketika dia belum 18 tahun dia dikategorikan anak di bawah umur. Itu ada berapa yang di bawah umur? Di bawah umur itu 5 orang. Ada 5 orang. Dari 10 yang ditangkap 5 di bawah umur. 4 orang. Jadi kita perlakuannya berbeda. Kita panggil orang tuanya, kemudian kita hadirkan dari Komisi Perlindungan Anak, kemudian Bapas juga dalam pemeriksaannya. Kita lakukan dulu upaya diversi. Itu memang sudah ketentuan setiap anak yang berhadapan dengan hukum yang proses pidananya hukumannya di bawah 7 tahun wajib dilakukan diversi. Diversi itu peralihan proses pengadilan, tidak di pengadilan namun bisa dilakukan secara musyawarah untuk mencari kesepakatan supaya bisa berdamai.
Tapi itu tidak menjadi suatu keharusan berdamai. Kalau memang tidak ditemukan titik temu dari diversi itu, ya perkara itu masih bisa dilanjutkan ke proses pengadilan. Namun dalam penahanan juga kita dibatasi waktu yang berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa bisa sampai maksimal dengan perpanjangan 120 hari, namun untuk penahanan anak ini maksimal hanya 15 hari saja. 15 hari. Ya. Berarti mereka masih ada di sel hari ini? Ada, maksudnya ditahan? Masih, tapi berkas mereka sudah selesai, sudah kita kirimkan ke kejaksaan untuk dilakukan pra penuntutan, pembuatan tuntutan. Kalau memang sudah lengkap dinyatakan kejaksaan, secepatnya kita akan limpahkan ke tersangka ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Sudah, kalau lengkap itu apa? P21? P21 ya. P21 ya. Itu sudah P21 belum? Masih menunggu. Masih menunggu. Mungkin minggu ini sudah selesai, insya Allah. Saya pengen tahu nih, jumlah total dari 11 masjid yang dilaporkan gitu kan akan ada 20 kejadian. Ya. Itu jumlah total uang yang dikumpulkan mereka berapa sih? Kalau ya saya bicara kasaran aja ya. Iya, kasarannya. Untuk kasarannya tidak lebih dari 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Tidak lebih. Ya. Kan mereka bawa mobil itu. Mobilnya milik sendiri apa rental? Mobilnya rental juga. Mobilnya rental. Mobilnya rental. Artinya kalau secara kalkulasi ekonomi Iya. itu sebenarnya mereka rugi gitu. Ya masih untung juga mungkin. Untung, ya. Karena kan sewa mobil paling sehari bisa 250, 250 ya. ya kan. Misalnya untuk kayak foya gitu. Untuk foya-foya. Iya. Foya-foyanya itu misalnya apa? Kita kan belum maksudnya kan kalimatnya foya-foya. Gambaran yang mereka sampaikan berdasar dari hasil penyelidikan. Kalau dari mereka mungkin tidak ini ya apa Tidak terbuka total. terbuka. Ya memang ada yang bilang, ada juga yang tidak. Tapi hasil dari profiling kita melihat perilaku gaya hidup mereka, kemudian hasil dengan tes urin dari ke-10 orang ini dinyatakan 4 orang positif amfetamin dan metamfetamin, yaitu sabu-sabu dan pil ekstasi. Ekstasi ya. Ya. Jadi mereka mengkonsumsi sesuatu yang terkandung seperti Ya, pil ekstasi gitu ah. kan. Oke. Itu yang anak-anak apa justru yang sudah dewasa? Ya itu justru ada yang dari anak di bawah umur. Anak yang di bawah umur. Nah, masih lanjut lagi nih soal yang pencurian kotak amal ini. Ya. Kalau misalnya berkas nanti tidak P21 sampai 15 hari, bagaimana dengan status tersangka yang anak-anak itu? Kalau memang ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kalau memang tidak itu sudah merupakan aturan dalam KUHP. Kalau tidak ada P21 kemudian masa penahanan sudah habis, tentu si tersangkanya harus dikeluarkan dan dikeluarkan kan demi hukum, dibebaskan demi hukum gitu. Namun ya kita berupaya semaksimal mungkin dari dalam proses penyidikan kita ini, kita sudah insya Allah sudah melengkapi semua alat buktinya dan kita sudah berkoordinasi juga dengan kejaksaan. Ya mudah-mudahan hal itu tidak terjadi dan berkas ini bisa lengkap B21 untuk dari sisi Polres maksudnya berupaya untuk segera melengkapi. Ini dari 10 yang ditangkap, berapa orang yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan berkasnya? Berkasnya yang kita utamakan untuk yang anak di bawah umur. Yang anak di bawah, berarti 4 ya? Iya 4. Nah yang lain masih kita? Yang lain masih proses. Itu nanti kira-kira ancamannya pasal berapa dan hukumannya berapa? Pasalnya untuk 2363 ini ancamannya 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Ya, oke. Ya. Ancamannya 6 tahun. Sekarang kita lagi di Pamekasan juga kan, bersamaan dengan Bapak pindah ke Pamekasan itu ada banyak kasus, terutama yang ekonomi, yang kasus di BRI misalnya, dan kemudian mungkin selama ini ya ada kejadian-kejadian orang kena tipu-tipu di online, arisan online ada kasus seperti itu Pak? Ada. Nah ini juga mungkin kebetulan juga ya, ini karena bisa dipublikasi ke masyarakat. Iya. Sebenarnya saya ingin menghimbau kepada masyarakat khususnya Kota Pamekasan ini,
jangan mudah tergiur dengan iming-iming seorang yang memberikan keuntungan lebih tanpa ada proses ataupun usaha yang keras itu. Ya, semisal silakan tanam modal 10 juta, nanti keuntungannya 5 juta, itu kan sudah tidak logika gitu kan. Iya. Sedangkan bank aja yang resmi aja tidak pernah mengeluarkan suku bunga seperti itu. Nah, ini kadang banyak masyarakat Pamekasan yang terhipnotis ataupun tergiur dengan keuntungan yang besar sehingga mereka berlomba-lomba untuk menanamkan modal, kemudian modal teman-temannya diambilin, udah ikut saya nanti untungannya besar. Sehingga yang terjadi apa? Karena kesalahan seperti itulah dimanfaatkan oleh para penipu ini untuk mengambil atau menggelapkan uang-uang dari para masyarakat sini. Jadi kami imbau, saya selaku Kasat Reskrim kepada masyarakat supaya lebih hati-hati, jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang bisa didapatkan secara cepat dan besar. Emang lagi nangani kasus-kasus yang itu? Banyak. Ada berapa? Ada, contohnya masalah arisan online. Arisan online, ini. iya. Arisan online ini kan arisan fiktif ya. Kalau dibilang fiktif, tidak ada pengocokan dan sebagainya. Dia hanya berdasarkan urutan. Itu kan sudah tidak logis. Harusnya kita bisa berpikir jernih terkait bisnis ataupun kegiatan-kegiatan yang tidak ada fisiknya itu, coba tidak terlalu percaya, agar diteliti terlebih dahulu dan profiling juga orang yang mengadakan ini orangnya seperti apa. Itu ada berapa orang yang dilaporkan oleh korban untuk kasus arisan online? Arisan online ini banyak, sempat ada beberapa laporan yang tertuju pada beberapa pelaku juga. Di antaranya sudah kita lakukan proses hukum sekitar 2 orang dan masih ada juga menunggu untuk tersangka-tersangka lain yang akan kita lakukan penangkapan terkait arisan online. Oh, berarti masih ada pelaku juga yang masih dikejar? Masih ada yang berkeliaran di luar. Dalam rangka pengembangan penyelidikan? Iya. Itu korban rata-rata kerugiannya berapa untuk arisan online? Itu korban rata-rata kerugiannya besar juga. Sampai ratusan juta juga. Ada yang sampai ratusan juta. Ada yang total juga sampai 1 M juga ada. Nah, itu pelakunya masih buron juga. Masih buron ya?